Alkitab itu 100% firman Allah, 0% doktrin manusia. Alkitab itu 100% firman Yesus Allah, 0% doktrin atau tulisan atau karangan manusia. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, kok berani-beraninya Pak Pendeta Tan menyatakan Alkitab itu seluruhnya firman Yesus Allah? Yes. 0% doktrin karangan manusia. Yes. Padahal di luar sana 85% denominasi gereja mengatakan bahwa yang disebut kitab suci itu cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Mereka takut, Pak. Ya. Mereka takut kalau membaca Kisah Para Rasul sampai Wahyu, takut. Ya, yang dia baca, dia imani cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu periode waktu zaman primitif. Yesusnya masih manusia, Yesus sujud kepada Bapa, Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus apapun itu pokoknya hanya disuruh Bapa, begitu, ya, memberitakan firman yang dia dengar dari Bapa, ya. Pokoknya Yesus itu masih tunduk sujud menyembah kepada Bapa. Bapa lebih besar dari siapapun. Periode waktu primitif tahun 1 sampai 33 Masehi. Ya. Denominasi gereja di luar sana hanya berani mengimani Yesus itu waktu jadi bayi sampai tahun 33 Masehi melayani. Dia takut membaca Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Kalau Kisah Para Rasul sampai Wahyu, Yesusnya naik ke surga jadi Allah, jadi Tuhan, jadi Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, jadi satu-satunya penguasa di surga, satu-satunya yang duduk di tahta surga. Nggak berani dia baca itu. Bubar jalan Tritunggal, bubar jalan segitiga, ya, gerombolan para Allah bubar jalan, ya. Tritunggal mengimani Allah, Bapa, Putra, Bunda, burung, ya, ya, Allah keluarga tidak berencana, ya. Kan Tritunggal itu penyembah Allah keluarga tidak berencana. Ada Bapa, ada Putra, ada Anak, ada Bunda, ada burung, ya. Sedangkan Calvinis penyembah gerombolan para Allah itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh yang dikudus-kuduskan. Rohnya nggak kudus, tapi dikudus-kuduskan, ya. Yang dimaksud Bapa adalah Bapa iblis, yang dimaksud Anak adalah hantu anak, yang dimaksud roh yang dikudus-kuduskan adalah roh setan. Jadi ayat untuk Tritunggal yang paling tepat adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Roh-roh itu bentuknya seperti katak, sesuatu yang menjijikkan bagi Allah. Jadi yang disembah oleh Tritunggal, yang disembah oleh Calvinis segitiga, sesuatu yang menjijikkan bagi Allah, seperti katak, ya. Roh-roh itu yaitu Bapa iblis, hantu Yesus, dan roh-roh setan. Itu sebabnya mereka tidak berani mengakui bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab suci. Mereka tidak berani membaca Yohanes 17 ada ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Dia nggak berani. Wah, kalau Alkitab itu firman-Mu adalah kebenaran, nggak berani dia. Tritunggal bubar jalan, Calvinis gulung tikar. Mari kita bahas bahwa Alkitab adalah 100% firman Allah, 0% tafsir atau karangan atau doktrin manusia. Pertama, penulis Alkitab Perjanjian Lama adalah 26, ya, nabi. Ada yang bilang 26, ada yang bilang 27, ya. Saya menyebutnya 26 lah, ya.
Alkitab Perjanjian Lama ditulis oleh para nabi, jumlahnya ada 26. Kitab yang ditulis ada 39. Nabinya dipilih sendiri oleh Yesus. Ya, nabi pertama Abraham. Kenapa yang nulis Alkitab? Nabi pertamanya yang menulis adalah Musa. Kenapa Abraham gak nulis Alkitab? Yang milih itu Yesus. Ndul. Bukan suka-suka kamu. Mestinya Yesus itu memilih Abraham dong. Jadi penulis Alkitab itu kan maunya kamu, ndul. Ya. Yesus Allah memilih sendiri, dia pilih Musa. Nanti terakhir Maleaki, 26 nama menulis 39 kitab. Nabinya dipilih sendiri oleh Yesus. Matius 23 ayat 34. Yesus mengutus semua nabi. Di antara nabi yang diutus itu, dia pilih 26 diantaranya menjadi penulis Alkitab. Penulis Alkitab yang pertama adalah Musa, bukan Ibrahim, bukan Abraham, walaupun Abraham nabi yang pertama. Kejadian 20 ayat 7. Lalu 8 rasul dipilih untuk menulis perjanjian baru. Yang memilih Yesus sendiri. Efesus 4 ayat 11. Dan Yesuslah yang memberikan atau memilih baik rasul, nabi dan seterusnya. Ya. Dari 12 rasul yang dipilih cuma 3. Petrus, Matius dan Yohanes. Dari 70 murid, 70 rasul yang dipilih cuma 4. Lukas, Markus, Yudas adik Yesus dan Yakobus adik Yesus. Lalu 2/3 penulisan Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus yang menulis 14 kitab. Yesus mau begitu, jangan Anda berintervensi, ya no. Paulus itu maunya sendiri nulis kitab, ya, sampai 14 kitab. Ya. Kalau yang asli itu ya cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius dan Yohanes adalah dari 12 rasul. Lalu Lukas dan Markus dari 70 murid. Ya. Lalu ya, kekristenan tidak membutuhkan klaim kanonisasi. Ingat ya, yang memilih penulisnya Yesus. Firman itu disampaikan oleh Yesus. Firman apa saja disampaikan oleh Yesus. Tidak harus sama. Yang menulis Yesus sejak bayi itu cuman Matius sama Lukas. Markus tiba-tiba Yesusnya sudah dewasa. Yohanes tiba-tiba Yesusnya sudah dewasa. Apakah Markus salah? Apakah Yohanes salah? Tidak. Yesus yang menentukan sendiri. Ini Matius mulai dari silsilah. Ya, Lukas mulai dari bayi, secara rinci lahirnya di Palungan. Yang nulis lahir di Palungan ya cuman Lukas. Matius menceritakan silsilah, tapi cuma nulis Yesus lahir di Bethlehem. Cuman gitu doang. Apakah Matius salah? Apakah Markus salah? Tidak. Markus tiba-tiba Yesus sudah dewasa. Ya. Yohanes juga tiba-tiba Yesus sudah dewasa. Kapan Yesus lahir? Yohanes gak nulis. Yang nulis Lukas ya. Ya. Jadi kalau Anda hanya mengimani empat kitab Matius, MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda akan jungkir balik gitu. Ternyata Allah itu tidak, ini bukan firman Allah ya. Buktinya yang di Matius sama di Markus beda. Ya. Matius ada silsilah Yesus. Kenapa Markus enggak? Jangan-jangan Yesus yang ditulis di kitab Markus beda dengan Yesus Matius. Ujuk-ujuk di Markus jadi dewasa. Di Yohanes ujuk-ujuk dewasa. Ya, enggak tahu tuh lahirnya di mana. Tahu-tahu udah dewasa aja. Ya itulah hebatnya Alkitab. Nabinya atau nabi ya dari Perjanjian Lama ya. Nabinya dipilih sendiri oleh Yesus, rasulnya dipilih sendiri. Lalu apa yang harus ditulis pun ditentukan oleh Yesus, bukan semaunya kamu, ndul. Kenapa dosa waris nggak ada yang nulis kecuali Paulus? Loh, Paulus itu kan berapa 6.100 tahun sesudah Adam. Kenapa yang bisa menulis dosa waris justru Paulus? Ya, Roma 5 ayat 12, 13, 14. Kenapa dosa waris nggak ditulis oleh Musa kek?
Ya, kenapa justru oleh Paulus? Yang menentukan itu Yesus. Yesus ingin supaya soal dosa waris ditulis oleh Paulus. Yang bisa menulis bahwa tentang iman kepada Kristus oleh iman Kristus lah ya. Musa meninggalkan Mesir ya. Di dalam berapa itu? Ibrani 11:26. Ya. Berarti Musa penyembah Yesus. Yang menulis Musa beriman pada Kristus ya. Sehingga rela meninggalkan Mesir. Yang menulis begitu kenapa cuman Paulus ya? Apa Paulus ngarang sendiri? No. Ya. Jadi segala yang dipilih, penulisnya dipilih sendiri oleh Yesus, baik nabi maupun rasul. Lalu tema apa saja yang ditulis, ya yang ditulis oleh Paulus ini, yang ditulis Musa ini, yang ditulis ini ditentukan oleh Yesus sendiri. Lalu disampaikan dengan 3 cara, yaitu ilham. 2 Timotius 3 ayat 16. Ilham itu untuk sesuatu yang masa lampau. Tadi saya bilang bagaimana Paulus bisa menulis tentang Paulus menulis tentang Adam ya, dosa waris ya. Bagaimana Paulus menulis tentang Musa, keutamaan Kristus ya, penghinaan karena Kristus ya, atau apa ya, dianggap lebih besar daripada harta Mesir, sehingga Musa ini rela meninggalkan Mesir. Yang nulis begitu kenapa cuman Paulus? Ya, karena ditentukan ini yang disebut ilham. Kok Paulus tahu ilham? Musa kok tahu menulis taman di Eden ya? Ilham. Padahal Musa hidupnya tahun 4500. 1500. Padahal taman Eden itu ada di tahun 6000 sebelum Masehi. Ditulis oleh Musa yang selisihnya 4500 tahun setelah Taman Eden. Kok bisa Pak? Itu disebut ilham. Dengan cara satu ilham, kedua wahyu. Wahyu itu present day dan apa yang dilihat di dalam roh. Wahyu 1 ayat 1. Dan dikuasai roh ya. Itu untuk masa-masa yang akan datang. Itu Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2 ya. Seseorang dikuasai oleh roh ya. Tubuhnya nggak usah ikut ke sana dalam roh ya. Saya pernah dikuasai roh melihat yang namanya alam maut. Jadi saya tahu tuh. Waktu itu saya bisa melihat semua pendeta-pendeta yang kalian sebut besar itu. Pendeta dari gereja Danu-Danuan, gereja pantai-pantaian, semua ada di alam maut. Ya, yang dulu berkoar-koar bahasa roh raba-raba gitu. Yang dulu berkoar-koar Yesus luar biasa, mengadakan banyak mujizat, itu adanya di alam maut semua ternyata ya. Ternyata mereka tidak dikenal oleh Yesus. Saya diizinkan melihat yang disebut dikuasai roh. Tubuhku sih ada di tempat ya. Tubuhku tidak ikut ke sana, tapi di dalam roh saya bisa melihat. Saya juga diizinkan di dalam roh melihat yang namanya proses penghakiman. Ya, penghakiman terakhir. Jadi saya tahu urutannya. Pertama penghakiman Musa ya, tuduhan dakwaan Musa, kemudian penghakiman ke-12 rasul, lalu penghakiman domba kambing, lalu penghakiman rame-rame 4.300 agama dunia dihakimi oleh Yesus. Prosesnya bagaimana? Kecepatannya bagaimana penghakimannya? Seperti kereta api cepat itu ya, berapa jumlahnya? Ya. Saya diizinkan melihat itu. Jadi kalau saya sekarang memberitakan, hati-hati ya, Anda yang ketawa cengenges yang hari ini Anda merasa benar. Ya si karalama raba di. Lalu Anda teriak-teriak, Yesus baik, ya toh. Yesus luar biasa, tapi yang kamu sembah tetap Bapa. Tak kasih tahu jurusanmu neraka. Para penyembah Bapa tidak satu pun ada yang masuk surga. Ya, tak kasih tahu tuh, ya. Saya 35 tahun di Tritunggal loh. Yang mengimani Alkitab itu cuman MMLY. Ya, jadi clear ya, di nabinya, rasulnya dipilih sendiri oleh Yesus ya, difirmankan oleh Yesus, lalu temanya apa saja, ini nulis ini, dia nulis itu, yang nabi ini nulis ini, rasul ini nulis itu, ditentukan oleh Yesus. Ya. Seperti itu ya. Dan dilakukan dengan ilham, terus apa lagi, wahyu dan dikuasai roh.
Jadi very clear, Alkitab 100% firman Allah ya dari Yesus dan 0% tafsir doktrin manusia. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Itulah sebabnya Alkitab disebut satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Sebelum Alkitab tidak ada kitab lain. Pak, kitab orang jujur. Kitab orang jujur itu kitab kehidupan. Apakah setelah Alkitab ada kitab suci lain? Mengklaim sih banyak. Kami punya kitab suci. Iya, Anda klaim aja sendiri. Tapi apakah kitab suci itu punya nabi? Punya nabinya dipilih siapa? Allah kami, Pak. Semua nabi harus dipilih Yesus, ya. Matius 23:34. Iya, Pak. Kami punya nabi kok namanya sama ya dengan nabinya Alkitab. Lah iya. Ya. Semua nabi Alkitab dipilih Yesus loh. Semua nabi Alkitab menyembah Yesus Allah loh. Bingung dia nggak bisa apa-apa ya. Tapi mengklaim kitab kami juga kitab suci, Pak. Silahkan nanti dibuktikan waktu di penghakiman, ya. Wahyu 12 ayat 20 Wahyu 20 ayat 12 dibuka semua kitab. Ternyata kitab dari 4.300 agama nggak ada yang disebut suci, Pak. Lah iya, itu baca itu Wahyu 20 ayat 12 dan dibuka semua kitab, kok nggak pakai suci ya? Baru ketahuan nanti. Tapi saya sudah ngasih tahu, satu-satunya kitab suci itu cuma Alkitab. Ya, sebelum Alkitab tidak ada kitab suci, setelah Alkitab menurut Alkitab tidak ada kitab suci. Makanya semua keyakinan 4.300 agama dunia nanti dibuka semua kitab doang. Bahasa Inggrisnya book, bukan scripture. Wahyu 20 ayat 12, baca itu kalau berani baca. Kami nggak berani baca, Pak. Kalau baca itu ketahuan kitab kami bukan kitab suci. Lah itu ayat Alkitab kok. Sama ya, para sinode ya 85% sinode gereja tidak berani. Suruh baca itu nggak berani. Suruh baca Wahyu 4 ayat 2. Ternyata yang di tata surga cuman Yesus tok, Pak, nggak ada Bapa. Kami nggak berani, Pak, baca Wahyu 4 ayat 2. Lah iya, ketahuan kalau Bapa nggak ada di surga. Takut, Pak, mereka. Lah iya, makanya mereka hanya mengakui 4 kitab. Mereka tidak mengakui. Lah itu kekristenan macam apa ya? Tidak mengakui Alkitab 100% firman Allah. Dia hanya mengakui 4 kitab doang. Selebihnya itu cuma tulisan para rasul katanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.